Sekarang kita melanjutkan materi kita mengenai bab yang kedua, yaitu pertidaksamaan rasional dan pertidaksamaan irrasional. Oke, sebelumnya kita pelajari dulu mengenai pertidaksamaan kuadrat satu variabel. Tanda pertidaksamaan itu ada 5. Yang pertama, tanda lebih besar, tanda lebih kecil, tanda lebih besar sama dengan, tanda lebih kecil sama dengan, dan tanda pertidaksamaan atau tidak sama dengan. Tapi yang kita gunakan nanti di pembahasan ini hanya yang 4 ini. Lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan. Oke, bentuk umum dari pertidaksamaan kuadrat satu variabel itu adalah ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Kita anggap dulu dia pertidaksamaannya itu lebih besar. Boleh nanti di soal dia lebih kecil, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, tergantung soalnya nanti. Ada di mana nanti a-nya itu tidak boleh sama dengan 0 dan x itu dinamakan variabel. X dinamakan variabel dan a itu adalah koefisiensi x kuadrat. B itu adalah koefisiensi x dan si c itu adalah konstantanya. Oke, langkah-langkah penyelesaiannya. Yang pertama kita tentukan nilai x pembuat 0. Udah, dengan cara memfaktorkan nanti, atau dengan cara kuadrat sempurna, atau dengan rumus ABC. Tapi biasanya soal dengan memfaktorkan. Yang kedua, kita masukkan ke garis bilangan nilai x yang kita peroleh tadi. Yang ketiga, tentukan tanda positif atau negatif pada setiap interval. Pada setiap interval nilai x. Yang keempat, jika tanda pertidaksamaan lebih besar atau lebih besar sama dengan, maka daerah penyelesaian ke arah positif. Dan begitu juga sebaliknya, jika tanda pertidaksamaannya nanti lebih kecil atau lebih kecil sama dengan, maka daerah penyelesaian nanti ke arah negatif. Yang kelima, baru setelah kita tentukan dia HP-nya, baru kita tuliskan semua himpunan penyelesaian. Oke, sebagai contoh soal, tentukanlah himpunan penyelesaian dari minus x kuadrat kurang 3x ditambah 4 lebih besar dari 0. Oke, cara penyelesaiannya kita perhatikan di sini. Kan tadi soalnya itu adalah minus x kuadrat dikurang 3x ditambah 4 lebih besar dari 0. Langkah pertama yang kita lakukan adalah jadikan koefisien x kuadrat itu sama dengan positif. Jadikan dulu dia positif. Koefisien x kuadrat itu positif. Di sini kan masih negatif. Berarti supaya dia positif, kita kalikan dengan minus 1. Kalikan dengan minus 1, berarti hasilnya berubah menjadi x kuadrat ditambah 3x ditambah 4 itu lebih kecil. Ini bukan tambah ya. Oke, itu kurang. Kurang 4 lebih kecil dari 0. Kenapa bisa berubah jadi lebih kecil? Karena dia lebih besar dikalikan dengan negatif, maka dia berubah tanda jadi lebih kecil. Itu diingat ya. Jadi di sini kita faktorkan dia. Masih ingat memfaktorkan kah? Cara memfaktorkan itu x kuadrat, berarti di sini x, di sini x. Berapa kali berapa dia minus 4 dijumlahkan dia positif 3. Berapa kali berapa dia minus 4 dijumlahkan positif 3. Itu hasilnya adalah 4 sama minus 1. 4 kali minus 1 kan negatif 4. 4 tambah minus 1 positif 3. Oke. Jadi dari sini pembuat nolnya, dari sini pembuat nolnya supaya ini jadi 0, x-nya harus berapa? Minus 4. Itu artinya pembuat 0. Dari sini supaya dia 0, berapa x-nya? X-nya adalah 1. Setelah dapat kita pembuat nolnya, maka sekarang kita masukkan dia ke garis bilangan. Oke, cara memasukkan ke garis bilangan, ya tinggal kita buat aja garis bilangannya. Udah, garis bilangan kita misalkan ini. Oke, minus 4, 1. Udah, minus 4, 1. Sekarang kita tentukan dia tandanya. Ini tadi minus 4.
Menentukan tanda itu kita ambil sembarang titik di sebelah kanan satu, contohnya 2. Kita masukkan ke pertidaksamaan yang ini. 2 kuadrat 4 ditambah 3 kali 2 6. 4 tambah 6 10 kurang 4 6. Itu adalah positif apa negatif? Positif. Berarti di sini positif. Nah, gitu juga nanti di sini di antara minus 4 1. Nah, 0 di sini kan di antaranya masukkan 0. 0 kuadrat 0, 3 kali 0 0, 0 tambah 0 0 dikurang 4 minus 4, berarti negatif. Nah, di sini berarti nanti negatif. Di sebelah kiri minus 4, minus 5 contoh, minus 5 kita masukkan, minus 5 kuadrat 25. 3 kali minus 5 minus 15. 25 kurang 15 10 dikurang 4 6, positif juga, berarti di sini positif. Udah, setelah kita tentukan dia tanda pertidaksamaannya, setelah kita tentukan dia positif negatifnya, berarti masukkan dia. Perhatikan ini, pertidaksamaannya kan lebih kecil. Lebih kecil itu berarti ke arah negatif. Yang inilah daerah negatif. Nah, berarti himpunan penyelesaiannya yang ini. Berarti himpunan penyelesaian itu adalah X di antara minus 4 sama 1. Nah, itulah dia nomor 1 ini. Oke, contoh yang kedua. Nah, gitu juga hampir sama. Berarti X kuadrat ditambah 4X dikurang 21 lebih kecil dari 0. Oke, kita faktorkan. Kita tentukan dulu pembuat X-nya. Berarti X ditambah, nah di sini nanti X juga ya. Udah, berapa kali berapa dia minus 21 dijumlahkan 4? Berarti tambah 7 kurang 3. Oke, pembuat nolnya adalah, supaya ini jadi 0, berarti X-nya minus 7. Pembuat nolnya adalah 3. Oke, baru kita masukkan lagi ke garis bilangan. Minus 7, 3. Ah, sama prosesnya kayak tadi, menentukan tandanya. Di sebelah kanan 3, 4. Masukkan 4. Nah, boleh ke sini, boleh ke sini. 4 tambah 7, positif. 4 kurang 3, positif. Positif kali positif, ya, positif. Positif di sini. Di antara minus 7 sama 3, 0. Masukkan ke sini, boleh. 0 tambah 7, positif. 7 kan? 0 kurang 3, negatif 3. Negatif, positif kali negatif, ya negatif, berarti di tengah-tengah ini negatif. Di sebelah kiri 7, minus 7, minus 8. Minus 8 tambah 7, negatif. Minus 8 kurang 3, minus 11, negatif. Negatif kali negatif, positif. Nah, di sini positif. Jadi karena dia lebih kecil pertidaksamaannya, berarti himpunan penyelesaian ke arah negatif karena lebih kecil. Nah, inilah dia himpunan penyelesaian. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah X di antara minus 7 sama 3. Oke, paham kira-kira ya? Oke, selanjutnya nomor 3. Udah, minus 3X minus 3X kuadrat ditambah 14X dikurang 8 lebih besar sama dengan 0. Udah, biar gampang dia, kita kalikan negatif dulu. Dikali negatif 3, biar ini positif, berarti 3X kuadrat dikurang 14. Bentar ya. Dikurang 14X baru ditambah 8. Ini berubah tanda, lebih kecil sama dengan 0 karena dikali negatif. Udah, cara memfaktorkan kalau koefisien X kuadrat itu selain dari 1, biar gampang, kalikan dulu dia ke belakang. 3 kali 8. Nah, kalikan dulu dia, 3 kali 8 sama dengan 24. Sekarang kita patokan kita ini 24. Berapa kali berapa dia 24, tapi dijumlahkan minus 14. Nah, hasil perkalian ini kan boleh minus 2 minus 14 kan? Minus 2 minus 12. Minus 2 kali minus 12, positif 24. Minus 2 tambah minus 12, minus 14. Itulah ini. Jadi dia hasilnya adalah, tuliskan aja dulu 3X 3X. Udah? 3X 3X, karena di sini 3X kuadrat, berarti tuliskan aja 3X 3X. Baru ini tadi masukkan minus 2 minus 12. Udah, berarti kita sederhanakan dia minus 2, ini X kurang 4 ya, kecil sama dengan 0. Kenapa bisa X kurang 4? Sama-sama bagi 3, bagi 3, X bagi 3 minus 4. Udah,
pembuat nolnya. Dari sini pembuat nolnya berapa? 2/3. Dari sini pembuat nolnya 4. Baru tinggal masukkan garis bilangan. Garis bilangan di sini 2/3, di sini 4. Dengan cara yang sama kayak tadi, ambil sembarang titik di sebelah kanan 4, ambil sembarang titik di antara 2/3 sama 4, di sebelah kiri 2/3. Oke, di sebelah kanan 4, 5. Masukkan ke sini, 3 kali 5, 15 kurang 2, positif. 5 kurang 4, positif, positif kali positif, positif. Nah, nanti di sini juga gitu. Di antara 2/3 4. Contoh 3. Nah, 3 kali 3 9 kurang 2 7, positif. 3 kurang 4 minus. Berarti di sini minus, positif kali negatif. Nah, di sini pun nanti positif itu. Ada? Lebih kecil sama dengan. Karena ada sama dengannya, ini bulat penuh ya. Ini bulat penuh. Ada? Nah, jadi dia himpunan penyelesaiannya adalah lebih kecil, berarti yang inilah dia. Berarti X-nya diantara ada sama dengan ya 2/3 sama 4. Nah, itulah himpunan penyelesaiannya. Oke, demikian pembelajaran kita hari ini. Sekian dulu, semoga dipahami. Terima kasih.